Provinsi Jawa Timur dan memiliki potensi yang besar dalam berbagai sektor, termasuk pertanian, seperti padi, jagung, dan bawang merah, kopi, serta kakao. Pembangunan jalan dan jembatan untuk memperlancar arus transportasi dan logistik. Pembangunan irigasi seperti sistem irigasi yang lebih baik telah membantu meningkatkan produktivitas pertanian. Pembangunan dan renovasi puskesmas serta peningkatan pelayanan di rumah sakit daerah telah meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat. Di dunia pendidikan, program beasiswa, pemerintah daerah menyediakan program beasiswa bagi siswa berprestasi dan dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dalam rangka rencana pengembangan pariwisata berkelanjutan dan ramah lingkungan dengan mendorong digitalisasi UMKM untuk meningkatkan daya saing dan akses pasar. Capaian pembangunan Kabupaten Nganjuk menunjukkan kemajuan yang signifikan di berbagai sektor. Namun, tantangan ke depan masih banyak dan rencana pembangunan yang komprehensif diperlukan untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, Kabupaten Nganjuk diharapkan dapat mencapai visi pembangunan yang lebih maju dan sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa JTV, berjumpa kembali dalam program Jatim Jos, obrolan spesial seputar Jawa Timur. Dan petang hari ini kita bertandang Kabupaten Nganjuk. Seperti yang sudah dipaparkan tim redaksi kami, Nganjuk dengan skala potensinya merupakan sebuah kawasan yang luar biasa dan layak untuk mendapatkan pantauan. Sebagai pengemban amanah undang-undang, pemerintah Kabupaten Nganjuk tentu saja berlomba-lomba dan terus berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai target-target pembangunan sesuai yang direncanakan. Makanya tema kita pada program hari ini adalah capaian dan rencana pembangunan ke depan Kabupaten Nganjuk. Bersama kita yang sudah sambung secara daring adalah Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Nganjuk, Pak Yudi Ernanto, yang sudah terhubung dengan kami secara daring. Pak Yudi, Assalamualaikum Pak Yudi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, terima kasih. Saya juga tersambung dengan daring juga dengan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, Pak Jianto. Pak Jianto, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Man. Baik, Alhamdulillah Pak Jianto, terima kasih untuk partisipasinya. Di studio kami saya bergabung dengan Wakil Ketua Bidang Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan Kadin Nganjuk, Mas Budiman STSkom, yang sudah rawuh ke studio. Mas Budiman, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Segera Mas. Alhamdulillah. Terima kasih. Nganjuk sini kan dekat tuh ya. Kita juga punya kesempatan ngobrol-ngobrol dengan Ketua Asosiasi Petani Bawang Merah Indonesia APBMI Jawa Timur, Pak Akad. Nah ini Pak Akad ini apa nih senengnya ini? Karena setiap kali ada manten selalu ada akadnya itu ya. Ada perjanjian selalu ada akadnya. Baik, nah kita ngobrol-ngobrol dengan Pak Akad dan juga Pak Budiman. Tapi sebagai awal kita akan ngobrol dengan Pak Yudi dulu untuk perkembangan-perkembangan yang mungkin perlu dilaporkan kepada publik dan pemirsa JTV yang menyaksikan program ini. Pak Jianto atau Pak Yudi, saya mohon izin sebagai Asisten Perekonomian Pembangunan Kabupaten Nganjuk, barangkali bisa menceritakan kira-kira apa saja pencapaian-pencapaian signifikan yang menonjol yang bisa diceritakan pada program Jatim Jos petang hari ini. Monggo Pak Yudi. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam Pak Jianto, Pak Akad, Pak Budiman, dan pemirsa JTV sekalian. Terima kasih atas kesempatan hari ini. Kami akan menyampaikan bagaimana pencapaian pembangunan yang kita rasakan sampai saat ini. Yang pertama adalah keberhasilan kita membangun bendungan Semangkok. Karena harapan kita memang sebagai catchment area dan termasuk sebagai salah satu dari banjir yang ada di kawasan utara dan Nganjuk. Ini menjadi kegiatan ini, pembangunan Semangkok ini merupakan kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Nganjuk dengan pemerintah pusat. Yang kedua, penyelesaian pembangunan Pasar Kertosono. Dan ini memang kita terus berinovasi, berkolaborasi bagaimana sisi perekonomian nanti bisa terfasilitasi. Yang ketiga, yang hari ini juga kita rasakan adalah bangunan jalan ruas Gadung Angkatan
yang telah kita bangun, dan saat ini juga kita persiapkan untuk lanjutan dan pengangkatan ke Gudang Bulog. Yang keempat ini adalah penataan kawasan ekonomi Nganjuk. Di sini di mana difokuskan di Jalan Anjani, di mana di sana diciptakan terkait dengan rekayasa lalu lintas, termasuk juga tadi ditampilkan ada tamannya Wiji, pedestrian dan akses ke sarana olahraga di Nganjuk Center. Itu yang sekilas cara pemerintahan yang dapat kita sampaikan, termasuk juga hari ini juga kita dalam persiapan pembangunan jalan tol Pas Kertosono Giri. Oh, baik. Ini itu yang harus dapat digambarkan untuk pembangunan di Kabupaten Nganjuk. Oke, Pak Yudi, nanti coba kita dalami. Saya juga ingin tahu dari perspektif parlemen, karena parlemen atau mungkin juga wakil rakyat ini merupakan mitra kerja dari pemerintah kabupaten, yaitu eksekutif yang punya fungsi-fungsi yang juga pengawasan dan juga budgeting. Pak Jianto, mohon izin barangkali sama pertanyaannya. Kalau menurut kacamata Pak Jianto sebagai satu di antara unsur di DPRD Kabupaten Nganjuk, apalagi sebagai wakil ketua, mungkin ada kajian pencapaian yang dilakukan oleh Pemkab Nganjuk sementara ini menurut panjenengan pripun, Pak Haji? Monggo Pak Jianto. Terima kasih, selamat malam Mas Iman, Mas Yudi, Mas Budiman dan Pak Akad. Terima kasih. Ini untuk Nganjuk sudah pembangunan sudah lumayan ini, karena memang kita sebagai wakil rakyat juga mendorong terkait perencanaan pembangunan pemerintah daerah. Kita akan backup full kalau perencanaan itu memang bisa dirasakan untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Nganjuk. Yang pertama, alhamdulillah Nganjuk sudah ada bendungan Semantor masing-masing sekarang, yaitu potensi kedepannya memang untuk membantu petani itu sangat luar biasa. Dan itu merupakan bendungan terbesar se-Asia, dan mudah-mudahan sebentar lagi bisa dimanfaatkan karena masih dalam tahap pembeliannya. Kedua, terkait yang disampaikan Pak Asisten tadi terkait pembangunan fisik, kita akan dorong juga ke depan. Kebetulan saya sebagai pimpinan badan anggaran juga terkait pembangunan apapun yang disampaikan ke kita, pasti kita akan backup terkait penganggarannya, terutama dalam bidang infrastruktur. Dan ke depan ini di tahun 2025 nanti kita juga punya aset pilkada. Mudah-mudahan nanti visi misi calon kepala daerah Kabupaten Nganjuk ini bisa menyentuh pertanian masing-masing nanti ke depan. Karena kebetulan masyarakat Nganjuk itu 60% lebih pertanian, apalagi sentra kawasan bawang merah. Makanya ke depan kita akan juga dorong infrastruktur terkait program-program di pertanian, terutama kemarin waktu rapat anggaran sudah saya sampaikan ke Dinas Pertanian, coba itu dimaksimalkan jalan-jalan usaha tani supaya masyarakat pertanian bisa merasakan hasil pertaniannya. Jadi untuk mengurangi biaya logistik, kalau jalan-jalan usaha tani bagus kan nanti biaya logistik agak murah. Yang berikutnya yang disampaikan Pak Yudi terkait beberapa pembangunan itu memang benar, karena untuk mendorong sekarang ini Nganjuk menjadi kawasan industri juga di wilayah utara, terutama yang disampaikan Pak Yudi adalah kawasan Begadung, Nangatan. Itu kita sudah corok-corok total mulai Begadung sampai Nangatan. Hal itu mudah-mudahan bisa berkesinambungan dan berkelanjutan untuk kawasan industri kedepannya. Karena parlemen juga mengemban fungsi pengawasan. Kalau menurut panjenengan Pak Jianto, dalam banyak kegiatan dan juga banyak rencana yang akan dilakukan, itu kira-kira kalau mau diprioritaskan itu yang mana dulu Pak Jianto menurut panjenengan? Monggo. Jadi setiap rapat kita dengan eksekutif memang kita pasti bertanya mana skala prioritas dari petani, dari bidang BD terkait pertanian, PUPR itu pasti kita tanya. Kalau itu memang benar-benar program prioritas dan masuk dalam RPJMD maupun dari visi-misi kepala daerah, pasti kita akan backup. Terutama kegiatan fisik itu akan menunjang atau mendorong untuk mendorong ekonomi masyarakat biar berkembang. Jadi memang sekarang itu Nganjuk seperti kawasan industri, kawasan pertanian itu lagi-lagi kita dorong lagi program infrastrukturnya. Dan pengawasan kita juga percaya kepada Komisi 3 terkait pembangunan
dan terkait hal apapun pasti kita ada yang namanya pengawasan, karena memang fungsi kita di pengawasan controlling pemerintah daerah apa yang dilakukan. Kalau memang belum benar kita coba sampaikan untuk pembelahan. Ya. Ini seperti itu. Baik, izin saya ke Pak Budiman dan juga Pak Akat untuk ngobrol-ngobrol lebih pendalaman. Katakanlah kalau sekarang Nganjuk dulu memang di kepala saya waktu saya masih calon cekak sekolahan itu dikenal sebagai kawasan petani gitu ya, bawang merah khususnya. Apalagi kalau saya lewat tol sekarang ini, kalau saya lihat pada musim-musim tertentu itu pada jereng bawang semuanya. Tapi kemudian ke depan ada semacam mimpi dan harapan bahwa Nganjuk berkembang sebagai kota industri. Mungkin bagaimana SDM menyikapi perkembangan ini menurut kacamata Kadin, Mas Budiman? Monggo. Dengan adanya perkembangan Nganjuk yang sampai sekarang tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Wakil Ketua DPR, pesan dari birokrat Pak Yudi, yang jelas dari pihak kami ya akan memberikan masukan karena kami adalah asosiasi yang bergerak, otomatis imbas daripada pembangunan itu yang nantinya akan berpengaruh dan masyarakat Nganjuk harus bisa menangkap. Salah satunya industri-industri yang ada di sekitar Nganjuk khususnya, bahwa dengan adanya perkembangan pembangunan infrastruktur yang sudah merangkak naik sampai tahun ini ya, dibuktikan tadi sudah banyak pembangunan yang notabene itu tadi sudah disampaikan, ada Semantor, ada industri-industri yang notabene di tempatnya Pak Ahad, Rejoso dan sekitarnya itu untuk industri, kawan-kawan industri harus bisa membuka atau membaca peluang bahwa imbasnya itu nanti terutama kepada industri dan otomatis di dalamnya industri itu kan ada SDM. Nah itu harus juga ditingkatkan demi nanti produktivitas di dalam pengerjaan industri itu bisa maksimal, karena tanpa adanya tenaga kerja yang handal. Dan sekarang kemarin kebetulan kami sudah mengadakan semacam MOU ya, karena saya juga atas nama Kadin tapi juga atas nama lembaga. Alhamdulillah sudah ada MOU dengan Kadin Institute yang notabene adalah untuk meningkatkan kompetensi di bidang tenaga kerja, yang notabene nanti setiap tenaga kerja berdasarkan undang-undang Cipta Kerja kalau salah itu ya. Jadi nanti setiap bidang keterampilan itu harus bersertifikat komputer. Nah itu untuk menyongsong dunia kerja yang harapannya nanti pelaku industri itu bahwa menerima tenaga kerja itu betul-betul sudah siap pakai, yang capable dan sesuai dengan apa yang diingini oleh dunia industri. Harapannya seperti itu. Baik, pemirsa, kita masih bersama dalam program Jatim Jos, obrolan spesial seputar Jawa Timur. Tema kita adalah capaian dan rencana pembangunan ke depan Kabupaten Nganjuk. Karena sekarang ini kita kumpul dengan pemerintah, yaitu Pak Yudi Ernanto, Asian Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Nganjuk. Ada juga Wakil Ketua DPR Kabupaten Nganjuk, dan nanti kita akan lebih pendalaman bagaimana kesiapan warga Nganjuk, khususnya kalangan petani, saudara kita petani, yang nanti akan transisi dari petani ke industri. Kita masih dalam program Jatim Jos. Kembali sesudah ini.